Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita masuk kepada pertemuan ke-6 di ilmu budaya dasar. Kali ini kita akan mempelajari, ini lanjutannya dari keberadaban ya. Ya, maka kita akan mempelajari yang namanya manusia dan teknologi. Oke, ini introduction. Yang pertama, saya pengen teman-teman tahu. Sudah siap untuk memiliki HP flip model itu? Ya. Kemudian yang ini, sudah siapkah teman-teman buat pakai, laptop atau PC yang modelnya bisa ditekuk seperti itu? Nah, selanjutnya ini adalah, apa namanya, komputer, yang di-judge sebagai, eee komputer dengan generasi kelima. Nah, ini adalah salah satu bentuk macam-macam teknologi perkembangannya ya yang belum pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Karena awalnya kenapa sih komputer kok bisa muncul yang seperti ini? Ya, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah komputer generasi pertama, di mana isinya satu lokasi yang benar-benar full dengan keadaan ini kayak satu kamar isinya cuman buat, eee, program atau sebuah PC. Kemudian masuk ke generasi kedua, ini diperkecil ya, dipersingkat, jadinya seperti ini dengan layar yang seadanya. Kemudian masuk ke sini, ya ada yang pernah pakai ini? Kayaknya udah lihat aja udah nggak pernah ya, tapi kalau dulu waktu zaman saya itu masih sempat ada yang namanya ini, kalau teman-teman butuh lihat yang namanya disket, this is disket. Dan ini belum pakai yang namanya Windows, kita masih pakai DOS, tapi, uniknya ini ada beberapa, jadi kayak masuk itu cuman bentuknya tulisan-tulisan aja, kemudian ada menu nanti dari I sampai Z waktu itu. Nah, terus kemudian I sampai Z itu nanti ada salah satu, pilihan yaitu J isinya games. Nah, itu di situ ada beberapa games yang cukup menarik gitu, yang bisa kita mainkan, walaupun dengan keadaan PC yang seperti ini dan yang jelas grafiknya pun tidak sebagus komputer-komputer sekarang. Nah, kemudian sekarang ini kita melihat di komputer generasi keempat, di mana pakainya microchip. Ya, semuanya, isinya benar-benar cuman ada di settingan satu motherboard yang cuman ukurannya ini nggak lebih besar dari, laptop kita ini ya, tampilannya. Nah, seperti itu. Ini adalah awalan yang menarik untuk memperkenalkan bagaimana sih, pola, apa namanya, perkembangan, teknologi itu sendiri, ini cuman dari komputer ya. Belum nanti kalau misalnya kita ngelihat dari, handphone, yang pertama handphone, kemudian yang kedua, itu, ini ya komputer, yang ketiga itu adalah kamera. Nah, seberapa, berkembangnya kamera hingga menjadi sebuah, apa namanya, satu bagian atau satu unit yang bisa ngelakuin rekaman maupun, pemotretan dalam satu device yang sama, dengan kualitas gambar yang subhanallah ya kalau sekarang. Oke, next kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah bahan kajian untuk kali ini, yaitu di pertemuan ke-6 ada pengertian teknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dan teknologi. Yang ketiga adalah hubungan manajemen dan teknologi. Keempat, hubungan teknologi dengan berbagai sektor yang lain. Dan yang kelima adalah pengaruh dari teknologi ini sendiri. Nah, untuk kali ini penugasannya adalah jelaskan mengapa manajemen membutuhkan teknologi. Nah, berikan contoh konkret dan rinci tentang penggunaan teknologi dalam manajemen, bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin contohnya, silahkan berikan contoh aplikasi dan cara pemanfaatannya. Misal, kalau mau beli itu harus seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa, rincikan ya. Nah, ini akan saya bikinkan kantong tugas. Oke, next kita akan masuk pada pengertian teknologi. Nah, ini pengertian teknologi itu sendiri adalah sebuah realitas atau kenyataan yang diperoleh dari dunia ide. Teknologi dalam makna subjektif adalah keseluruhan peralatan dan prosedur yang disempurnakan sampai pernyataan bahwa teknologi adalah segala hal dan segala hal adalah teknologi. Nah, itu adalah ada perkataan dari Eli tahun 2008 pada halaman 163. Nah,
secara umum teknologi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup kita bersama. Nah, tanpa ilmu pengetahuan, maka teknologi tidak memiliki arti apapun. Jadi percuma aja nih, misal ya kalau, kita paham ada teknologinya, tapi kita tidak memanfaatkan karena kita nggak tahu nih know how-nya atau secara practically kita nggak bisa pakai, nah itu sama aja bohong. Misal nih kayak, nggak jauh-jauh ya contohnya itu dari kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya itu orang yang mengenalkan, yang namanya teknologi kepada saya, dengan berbagai macam keadaan. Namun permasalahannya adalah dengan perkembangan zaman mereka tidak mampu mengikuti yang namanya ilmu pengetahuan terkait dengan bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang muncul pada saat ini. Nah, misal nih, beliau saja sampai hari ini belum pernah yang namanya belanja online sendiri. Jadi, semua hal masih dilakukan dengan metode yang masih, traditionally kayak gitu. Jadi misalnya datang ke tempatnya, pilih, kemudian beli dan bayar, udah seperti itu. Bahkan sampai penggunaan mobile banking, itu saya pernah diajarkan, kamu biar gampang, itu pakai aja mobile banking," gitu. Tapi begitu saya bilang, "Ayo mama, bikinlah mobile banking untuk melakukan transaksi dan segala macamnya, pakai ini dan segala macamnya." Nah, sampai di sana ilmu pengetahuan itu tidak hanya mengetahui, namun paham cara penggunaan. Jadi kalau cuman tahu aja, ya, itu memang dinamakan sebagai ilmu pengetahuan, tapi ada satu lagi ilmu pengetahuan yang dinamakan know-how. Nah, know-how ini adalah cara menggunakan. Nah, dari sini ada hal yang tidak dimiliki oleh kedua orang tua saya bahwa, mereka paham apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut, tapi mereka tidak paham bagaimana cara melakukan atau mengoperasionalkan aplikasi tersebut. Ya, selanjutnya ini adalah asal kata teknologi sendiri, itu dari tekne dan logika, logia gitu. Dalam bahasa Yunani kuno, tekne berarti seni atau kerajinan. Nah, tekne ini kemudian lahir kata teknikos yang berarti seseorang memiliki keterampilan tertentu. Makanya muncul dari kata itu kita mengetahui bahwa ada yang namanya, kata teknologi. Ya, ini hubungan manusia dengan teknologi. Jadi, manusia dengan teknologi itu bisa dilihat sebagai subjek dan bisa juga dilihat sebagai objek. Kenapa seperti itu? Karena teknologi itu ini ya, yang bikin itu manusia, maka manusia mengerjakan teknologi. Nah, tapi ada juga waktunya di mana manusia sebagai objek, yaitu, teknologi mengerjakan manusia. Nah, bagaimana itu logikanya? Nah, kurang lebih seperti ini. Misal, awal pertama kali pembentukan yang namanya, apa namanya, kayak teman-teman pakai sekarang itu yang gampang dipahami Microsoft Office ya minimal. Nah, si Microsoft Office itu pertama kali dibuat, maka penempatan adalah, manusia sebagai orang yang pertama kali membuat itu adalah sebagai subjek. Tapi setelah berkembangnya zaman, Microsoft Office ini digunakan untuk membantu, manusia untuk mengerjakan sesuatu agar menjadi efisien dan efektif. Nah, kemudian inilah muncul sebagai sudut pandang manusia, menjadi objek dalam teknologi, seperti itu. Nah, kemudian hubungan, manajemen sendiri dengan teknologi adalah menurut Jacques Ellul ini tahun 1967 memberikan bahwa arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia. Nah, ini sama ya dengan prinsipnya, sebuah manajemen yaitu melakukan, yang namanya suatu proses atau pekerjaan yang efektif dan efisien sehingga memaksimalkan, output yang kita terima. Nah, kemudian pengertian teknologi secara hukum adalah proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, struktur, atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Nah, ini kan, manajemen banget gitu ya. Ini jadi kayak sebuah alat yang mempermudah teman-teman manajemen untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan, pekerjaan.
Nah, jadi ini anehnya ketika teman-teman, belajar manajemen namun tidak tahu cara untuk melakukan, tahapan-tahapan untuk mengefisiensikan pekerjaan dan mengefektifkan pekerjaan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembagian teknologi. Ini kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang manajemen itu ada teknologi modern, teknologi madya padat karya, dan ada teknologi tradisional. Nah, dalam teknologi tradisional itu bersifat padat karya ya, jadi semuanya bekerja itu tanpa dengan bantuan mesin, maka dilakukan oleh manusia. Contohnya, kalau sekarang yang masih ada itu adalah pabrik rokok kretek, di mana itu dilintingin satu-satu, yang ngerajangin apa namanya, tembakaunya juga masih, pekerjanya, kemudian membumbui dan segala macamnya, itu masih bersifat padat karya dengan menggunakan teknologi tradisional. Nah, menggunakan keterampilan setempat. Biasanya, satu lokasi, misal nih, yang masih ada pabrik rokok kretek itu di Kudus ya. Nah, di Kudus itu ada suatu tempat yang ada, sebuah, mmm apa namanya, sebuah desa gitu ya, yang semua pekerjanya itu bekerja dalam, pabrik rokok kretek tersebut. Nah, kemudian menggunakan alat setempat. Jadi, posisinya alatnya itu masih cukup tradisional sehingga tidak terlalu membutuhkan berbagai macam, pernak-pernik atau, impor, eee barang untuk melakukan efisiensi. Nah, kemudian menggunakan bahan setempat. Jelas kalau misalnya kita ngomongin tembakau, paling banyak menghasilkan tembakau adalah Indonesia. Jadi tanpa kita impor pun kita memiliki asupan tembakau yang cukup besar. Nah, kemudian berdasarkan kebiasaan. Nah, karena kita sudah tahu nih ya kalau kota Kudus itu sebagai kota kretek, maka dari sanalah muncul sebuah kebiasaan yang dimunculkan. Nah, selain di situ misal nih di pabrik batik. Nah, itu kan juga bersifat padat karya, semuanya dilakukan oleh manusia, kecuali batik-batik yang cap. Nah, itu masuk ke teknologi madya padat karya. Nah, dapat dikerjakan keterampilan setempat, nah tapi berdasarkan alat penelitian. Jadi misal nih, kalau kita pengen bikin sebuah template untuk, cap parang barong gitu atau parang baris, maka tinggal kita cap aja. Nah, itu sesuai dengan berdasarkan alat penelitian. Kemudian untuk teknologi modern, padat modal, kemudian mekanis, elektrik, ketiga menggunakan bahan impor, dan yang keempat berdasarkan penelitian mutakhir dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman nanti ada kesempatan, kita kurang lebih kalau di manajemen operasional itu ada yang namanya visit sebuah, perusahaan-perusahaan ya, salah satu yang teman-teman rasanya bisa lihat, eee bikin roti tanpa manusia, mungkin itu ada di Sari Roti, mungkin kalau di Purwokerto juga ada ya, pabriknya, mungkin kita bisa main ke sana, kita ajukan, surat untuk ke sana. Kemudian ada juga nih yang berkaitan, kalau saya kemarin dulu mainnya di Semarang ya. Nah, di Semarang itu kita bisa bener-bener lihat bahwa melakukan proses pembuatan roti itu sangat higienis gitu, sehingga bisa bertahan cukup lama dan sama sekali tidak melibatkan tangan manusia di dalamnya, jadi semuanya serba mesin. Nah, kemudian satu lagi adalah, minuman berkarbonasi, kalau di sini contohnya itu Coca-Cola yang dulu saya pernah masuk juga. Nah, itu di sana bisa kita lihat bahwa Coca-Cola itu memiliki proses yang cukup panjang dan cukup rumit, jadi teman-teman juga bisa lihat nih. Jadi menggunakan bahan impor itu jelas, yang keempat dan menghasilkan penelitian mutakhir dan lain-lain. Jadi nggak mungkin ada sebuah, mesin yang cuman biasa aja di dalam, apa namanya, pabrik sari roti maupun Coca-Cola, seperti itu. Oke, selanjutnya dampak pada manajemen dan ekonomi. Nah, ini positifnya, pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi, jelas ya. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya industrialisasi. Jadi semakin banyak industri-industri untuk menghasilkan suatu barang demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat karena kan efektif dan efisien ya. Nah, jadi semakin banyak yang bisa dihasilkan dalam suatu waktu. Nah, kemudian hubungan pabrik dengan memberikan modal atau dengan memberi modal itu atau investor ya, ini semakin mudah dan cepat. Karena ada internet, kemudian bisa melakukan yang namanya rapat dengan teleconference dan hal-hal seperti itu.
Kemudian yang kelima, memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja meningkat sesuai dengan kebutuhan teknologi. Nah, ini kembali lagi, jadi misal teman-teman nih jadi orang manajemen, tapi nggak bisa yang namanya mengaplikasikan, m-banking. Waduh, itu luar biasa ngawurnya ya. Jadi itu hal yang paling basic yang harus teman-teman bisa lakukan. Kemudian misal tambahannya lagi teman-teman sebagai, manajemen adalah bisa bikin e-commerce atau bisa bikin startup, is a good things. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, terdapat beberapa jasa industri jasa yang diubah menjadi komoditi. Nah, ini termasuk dalam bidang kedokteran, pariwisata, dan lain-lain. Nah, silakan teman-teman jawab, apa sajakah yang merupakan ini, jadi nanti ada kuis ya yang termasuk bidang jasa. Nah, teman-teman silakan kelompokkan, bidang-bidangnya sesuai dengan jasa yang ia hasilkan. Jadi nanti di sana ada aplikasinya apa, kemudian bidangnya apa. Nah, nanti teman-teman tinggal match and mix saja. Seperti itu, oke? Tunggu saja kuisnya ya. Nah, kemudian efeknya itu juga ada yang negatif. Ini munculnya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini jadi kalau teman-teman nggak bisa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ya, nah itu juga akan tersingkirkan dengan eh, secara tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba. Kayak pelan-pelan tuh kayak, "Oh, ya sudahlah kamu nggak dibutuhkan di dunia ini." Wah, gitu, serem banget ya. Nah, itulah alasan teman-teman harus yang namanya belajar, kemudian mengikuti perkuliahan, kemudian, mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan, meninggikan kualifikasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, sifat konsumtif dan hedonisme sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Misal nih, teman-teman, coba lihat di Shopee, ada flash sale. Kepengen beli nggak? Apalagi lihat handphone di flash sale biasanya HP Samsung A20 itu harganya 2,6. Ternyata di flash sale itu dijual cuma di 1,2. Posisinya teman-teman lagi nggak pengen beli handphone. Tapi teman-teman punya tuh uang 1,2. Kapan lagi kan teman-teman dapat flash sale yang berkaitan dengan harga handphone 2,6 dijual menjadi 1,2. Nah, di sini munculnya kompetensi inilah yang akan membuat trigger teman-teman menjadi konsumtif. Awalnya nggak pengen beli karena nggak butuh, ternyata ada yang murah. Nah, akhirnya beli-belilah teman-teman di sana. Oke, itu salah satu efeknya. Kemudian yang ketiga akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Yang pertama, boros. Nah, itu boros itu ternyata termasuk dalam salah satu kemerosotan moral. Jadi, ya ini sesuai penelitian yang ada ya. Jadi saya cuma mengambil kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau teman-teman boros berarti ada hal yang ditanyakan secara moralitas. Kemudian yang kedua adalah serba instan. Ada nggak sih kalau teman-teman pengen, ya udahlah nanti gampang, nanti kan bisa diatur gini dan segala macamnya. Atau misal teman-teman, aduh aku males banget masak nasi, aku males banget masak sayur gitu. Ah, tenang aja, kan ada Indomie gitu. Nah, yang serba instan. Nah, kemudian kalau misalnya, aduh aku pengen seblak gitu. Pengen seblak, sekarang misal bisa beli, oke, it's fine, beli. Tapi ternyata ada yang lebih mudah lagi. Jadi kayak pop mie tapi seblak. Nah, itu kan juga kayak, daripada beli itu mending aku bikin sendiri, tapi yang mudah aja yang 3 menit. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, kemudian konsumtif itu kayak misalnya, semakin banyak jadi ini kayak, kompetisi harga ya. Jadi misal semakin banyak yang, teman-teman beli, maka akan semakin murah. Nah, mau nggak mau waktu itu teman-teman butuh yang namanya pencuci muka nih. Sebenarnya butuhnya pada saat itu cuma satu aja. Tapi ketika beli 2 itu harganya semula dari 60.000 jadi 30.000. Pasti beli yang 2 kan? Nah, seperti itu. Jadi itulah sifat-sifat konsumtif yang dimunculkan. Nah, boros, serba instan, dan konsumtif. Kemudian yang keempat, generasi memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ini salah satunya adalah yang sering ditemui ketika teman-teman melakukan diskusi. Nah, itu jadi kayak cuman, udahlah ada gitu. Yang penting nulis, enggak kayak gitu. Tapi yang penting teman-teman bisa tahu, kenapa sih teman-teman nanya dan segala macamnya. Nah,
Salah satunya lagi yang paling tidak saya bisa terima adalah ketika teman-teman mengerjakan segala sesuatu, itu cuman copy paste. Kalau dulu bayangin aja mau copy paste pakainya mesin tik, men. Gimana caranya buat, melakukan mental instan gitu. Jadi nggak ada ceritanya ada mental instan. Kalaupun misal copy paste, kita akan melakukan yang namanya pengetikan ulang kembali. Itu pun pasti tidak akan sama 100 persis. Nah, kalau teman-teman sekarang enak sekali kan, Ctrl C, Ctrl F, selesai tugasnya. Berapa menit? 4 detik. Ya, dengan hal-hal seperti itu, inilah generasi memiliki jalan pintas dengan mental instan. Jadi nggak ada pola untuk berpikir, nggak ada pola untuk mengembangkan diri. Nah, itu percuma kalau mau kuliah tapi tidak mau mengembangkan diri sendiri, gitu ya. Jadi ini dampaknya pada manajemen ekonomi itu ternyata nggak cuma di sana, tapi dilihat juga dari sudut pandang pendidikan, seperti itu. Selanjutnya, nah, hubungan manusia dengan sektor lain, ini adalah yang keempat ya. Nah, teknologi ini dianggap sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Dalam pengertian bahwa penerapan menuju itu pada perbuatan atau perwujudan sesuatu. Kemudian yang kedua, teknologi adalah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi nggak cuma manajemen aja yang butuh teknologi, tapi berbagai macam permasalahan di dunia ini butuh yang namanya teknologi. Kemudian ketiga, secara lebih umum didapatkanlah bahwa teknologi merupakan suatu sistem penggunaan berbagai sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan praktis yang ditentukan. Misalnya apa nih? Nih, jadi ada beberapa bentuk sektor dalam teknologi. Kita bisa klasifikasikan dalam teknologi komunikasi, kemudian teknologi informasi, dan bioteknologi. Nah, dalam teknologi komunikasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan kita dapat mengkomunikasikan dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun tidak terbatas pada tempat, jarak, dan waktu. Misalnya internet, handphone, wireless, dan lain-lain. Kemudian teknologi informasi, suatu sistem yang memudahkan kita untuk memperoleh berbagai macam info yang dibutuhkan secara cepat. Lagi-lagi ya, ini misal kayak Google, atau kalau misalnya nggak pakai Google itu dulu tuh ada yang namanya Bing, atau kalau lebih lama lagi itu namanya Yahoo. Kalau teman-teman masih ketemu itu berarti teman-teman adalah pengguna internet lama, seperti itu. Kemudian masuk yang ketiga adalah bioteknologi. Suatu teknologi yang mampu memanipulasi proses alami secara dramatis, misalnya cloning pada hewan dan tumbuhan. Nah, kemudian ada lagi nih, kayak kemarin yang pernah teman-teman pelajari di pengantar manajemen ya, pengantar bisnis, di mana ada yang namanya penciptaan salah satu part untuk bagian tubuh kita. Misalnya nih teman-teman tiba-tiba kupingnya hilang, aduh, nauzubillah min dzalik ya. Tiba-tiba, untuk teman-teman yang tidak memiliki daun telinga, ini ternyata bisa dicetakkan dalam bentuk 3D printing. Nah, jadi teman-teman, eee, harus nggak boleh kaget ketika besok suatu saat, terjadi beberapa manusia yang, wah, sudah bukan manusia yang pada umumnya. Itu mungkin saja bisa terjadi seperti itu ya. Oke, ini hanya imajinasi belaka. Mungkin ada juga besok kalau misalnya ada orang yang pengen operasi plastik warnanya ungu gitu. Mungkin kan ya, kita nggak tahu nih orang sekarang kayak gimana. Karena ada yang juga berusaha untuk mentato matanya untuk menjadi warna yang bukan putih seperti itu. Jadi banyak sekali perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan sudut pandang yang berubah karena adanya peningkatan teknologi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh pemanfaatan. Nah, ini misal nih di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, mampu menciptakan alat pertanian yang maju, modern, dan mempekerjakan lebih efektif dan efisien. Misal nih, kita butuh untuk menyemprot tanaman di jam 8 dan jam 3. Kalau misalnya kita pakai manusia, mungkin waktu itu kan bisa molor atau, maju atau molor gitu kan ya. Tapi ketika kita pakai yang namanya teknologi jam 8 dia dihidupkan, di-setting jam 8 dia akan muncrat jam 8. Begitu juga
Kalau misalnya kita setting di jam 3 gitu, dia kan juga nyemprot di jam 3 kayak gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya kemunduran atau kemajuan dari waktu yang ditentukan. Nah, dengan begitu, eee, apa, pekerjaan kita akan semakin efektif dan efisien karena tepat waktu dan tepat guna. Tetap akan disemprotkan dan di waktu yang tepat, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah produksi pupuk buatan yang dapat membantu menyuburkan tanah dengan cepat. Nah, kemudian yang ketiga, produksi pestisida dapat memberantasan hama lebih berhasil sehingga produksi pangan dapat ditingkatkan. Nah, kemudian yang keempat, menciptakan varietas unggul dalam bercocok tanam, beternak, dan memelihara ikan. Dulu nih ya, kita yang namanya pelihara ayam, ini kan ada ayam kampung dan ada ayam boiler. Dulu ayam boiler nggak ada. Itu jadi cuman ayam biasa gitu ya, semuanya ayam kampung. Yang kemudian diarahkan ke hibridasi di mana bisa berkembang hanya dalam waktu beberapa bulan. Ternyata sekarang dulu itu saya pernah dengar itu 3 bulan ya teman-teman. Ternyata sekarang dalam 30 hari saja sampai 40 hari itu sudah dapat dipanen. Nah, itu ayam ya teman-teman. Itu yang pertamanya kita bisa sampai 1 sampai 2 tahun, kemudian beternak, sekarang tinggal 40 hari, seperti itu. Jadi menciptakan varietas unggul lebih mempercepat, masa panennya. Kemudian menciptakan teknik pengolahan untuk meningkatkan daya jual produk. Misal, ikan. Tidak semua orang mampu mengolah ikan dengan baik. Maka dia memberikan, tambahan atau menciptakan teknik pengolahan selanjutnya setelah dipanen itu adalah pengalengan ikan. Nah, di sini dalam pengalengan ikan sendiri memiliki atau membutuhkan teknologi yang cukup handal, sehingga, ikan kaleng ini mampu disimpan dalam berbagai macam keadaan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang kedokteran dan kesehatan. Dengan hasilnya manusia menciptakan alat-alat, operasi yang mutakhir dan bermacam-macam obat yang bentuknya radioaktif untuk pengobatan dan mendiagnosis berbagai macam penyakit. Dulu yang namanya MRI itu tidak ada, semuanya masuknya ke USG atau X-ray. Tapi ternyata ada yang lebih bisa melakukan pendeteksian dengan pemanfaatan MRI ini atau yang namanya sering, eee, saya lupa namanya ya, pokoknya MRI seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman cari di beberapa, rumah sakit sudah ada, itu memunculkan yang namanya sudut pandang 3 dimensi, bahkan sampai 5 dimensi untuk mengetahui di mana letak misal kalau ada tumor di dalam, nah itu bisa lihat nih, seberapa gedenya, seberapa, eee, cakupan luasnya, dan segala macamnya. Nah, kemudian dapat menurunkan angka kematian. Contohnya yang mengandung unsur radioaktif seperti isoniazid. Yang mengandung radioaktif sangat efektif dan menyembuhkan penyakit TBC. Nah, ini juga seperti yang dibutuhkan sekarang pengembangan baju APD. Ini kalau misalnya nih dulu nggak ada yang namanya baju APD, semua dokter, semua perawat, cleaning service dan segala macamnya yang mengurusi keadaan-keadaan corona, itu udah kena corona semua. Nah, inilah pengembangan teknologi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah nih, bidang telekomunikasi. Ini teman-teman pasti sudah tahu ya, adanya TV, radio, telepon, kemudian ada handphone dan segala macamnya. Kemudian selain itu, kita juga ada aplikasi dan program untuk melakukan rapat jarak jauh. Seperti yang nanti mungkin kita akan lakukan, salah satunya adalah menggunakan, media Zoom ya. Nah, waktu pelaksanaannya akan saya, berikan kembali. Kita akan bertemu muka nih di Zoom dan saya usahakan akan mendatangkan atau mengajak invite salah satu teman saya yang aktif menggunakan teknologi untuk, pelaksanaan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan dalam akses pengetahuan dengan cepat, yang tadi sudah saya jelaskan itu ya, ada Mbah Google yang dengan kekuatannya yang luar biasa. Kemudian memberikan kelancaran dalam penerbangan yang membutuhkan, kecepatan dalam update data. Nah, selanjutnya bidang pertahanan dan keamanan ini, satu lagi ketika kita misal nih, kayak di film-film, kita dipasangin chips dan kita bisa dilacak nih.
secara GPS kita ada di mana dan kita sudah melakukan apa saja. Nah, itu hal tersebut bisa dilakukan kepada narapidana-narapidana yang, dimungkinkan akan melakukan kembali kejahatan, gitu, tindak kejahatan yang pada akhirnya kita bisa mengontrol tindak kejahatan yang muncul. Nah, ini dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya adalah pengaruh teknologi. Jadi pengaruh teknologi itu ada positifnya, banyak positifnya, tapi juga ternyata banyak juga, negatifnya. Seperti yang sudah kita diskusikan pada manusia dan lingkungan itu, ada beberapa hal yang yang akan mempengaruhi lingkungan ya, dengan perkembangan teknologi ini sendiri. Nah, misal ini kita lihat dari sisi positifnya dulu, tadi sudah kita jelaskan di atas, kemudian ini saya tambahkan, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia terhadap perkembangan ekonomi, politik, militer, dan pemikiran dalam bidang, sosial budaya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sains dan teknologi secara tepat dapat lebih mempermudah proses pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Dan ketiga, sains dan teknologi dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini pengaruhnya untuk Indonesia ya. Kemudian secara eh, negatifnya, itu yang pertama, menipisnya lapisan ozon dan terjadi pencemaran udara dan air dan tanah juga nih. Sebagai salah satu hubungan yang harus kita jaga ya ini udara, air, dan tanah. Kemudian yang kedua, terjadi pemanasan global dan rusaknya ekosistem laut. Yang ketiga, teknologi dikembangkan untuk memenuhi kesenangan-kesenangan materi. Nih, jadi banyak banget nih ya teknologi yang cuman buat konsumtif dan satu lagi untuk kesenangan. Yang pertama itu kayak game online itu. Jadi banyak banget yang kecanduan ya sampai mentalnya ke sana. Nah, itu juga sebuah pengaruh yang cukup negatif. Bahkan ketika kita lihat juga anak-anak ini ya di umur beberapa tahun ini, 3 sampai 4 tahun, ada yang juga sudah kecanduan, di mana ketika, kita ambil handphonenya dan dia tidak diperbolehkan untuk main handphone pada saat itu marah-marah, akan terjadi tantrum seperti itu. Nah, inilah, yang mungkin menjadi salah satu efek negatifnya. Kemudian munculnya generasi serba praktik dan pengaruh budaya asing yang dominan. Siapa yang nggak suka K-pop? Siapa yang nggak pernah nonton drama Korea? Ya, itu adalah salah satu yang namanya pengaruh budaya asing yang dominan. Semakin kita banyak melihat, kita akan semakin, ah biasa aja, oke nggak apa-apa, di Korea juga nggak apa-apa kok, gitu. Jadi ada hal-hal yang akan menggerus nilai asli Indonesia. Nah, misal kalau kita sudah, kita dengan gampangnya nih buat nari yang namanya narinya orang-orang Korea, coba tanya, udah berapa banyak tarian Indonesia yang teman-teman pelajari? Nah, gitu. Jadi budaya asing itu akan semakin dominan menghantui kita. Nah, kemudian yang kelima, gaya hidup baru yang dianggap superior dibandingkan dengan gaya hidup lama namun ramah lingkungan. Jadi kalau orang sekarang nggak punya HP yang bisa muncul mukanya gitu, itu udah diketawain, "Hai, ya ampun udah zaman berapa, kamu nggak ganti HP," dan segala macam ya. Padahal mungkin saja HP seperti itu, durability-nya jauh lebih panjang dibandingkan HP-HP, Android pada umumnya. Misal HP Android itu paling lama 5 tahun, itu pun sudah, kembang kempis ya, itu kita juga udah berpikiran buat, kapan ganti, hal-hal seperti itu. Nah, gaya hidup inilah yang dianggap superior dibandingkan gaya hidup lama, seperti itu. Selanjutnya kita akan memperlihatkan ya hubungan apa secara data nih, eee, tentang negatifnya dari perkembangan teknologi ini sendiri. Yang pertama adalah penggunaan plastik. Nah ini problematika teknologi, ini tuh dalam penggunaan plastik ya, dulu kalau misalnya plastik belum ketemu, itu pasti semuanya pakai daun kalau mau bungkus. Sekarang apa ada teman-teman beli pecel dibungkus daun, masih ada nggak? Udah jarang banget dan kalaupun ada pasti dikasih alas yang namanya kertas minyak, ya seperti itu. Kertas minyak pun juga ada kandungan plastiknya. Nah, ini secara tahun 2015 Family Plastic Product itu bisa dilihat paling besar itu ada di packaging. Sejauh ini packaging. Jadi setiap kita mau bungkus sesuatu, beli sesuatu pasti dikasih plastik.
Nah, ini harganya atau ini melihatnya kita lihat ini tinggi banget segini, hampir separuh sendiri. Nah, kemudian, dari plastik konsumsi yang lainnya paling besar ada di tekstil dan building construction. Ya, ya, tapi, building construction ini biasanya kayak durability-nya lebih panjang ya, jadi enggak setiap kali beli kemudian diplastikin gitu, enggak. Tapi building construction misal kita bikin rumah, pasti ada bagian-bagian yang menggunakan, plastik untuk mengerjakan sesuatu. Untuk lebih tepatnya mungkin kita bisa tanya ke teknik sipil kali ya, untuk tahu emang building construction itu yang butuh plastik yang seperti apa. Nah, itu bisa tanya ke teman-teman teknik. Kemudian di tekstil ini juga ternyata ada yang bentuknya kayak plastik ya, termasuk kayak APD itu banyak banget kandungan plastiknya biar nggak tembus gitu ya, atau di baju-baju yang bersifat parasut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah consumer and institutional product. Nah, ini adalah, sesuatu yang kita pakai biasanya. Misal nih kita mau, bungkusin makanan buat saudara gitu. Hal pertama yang dikeluarkan pasti plastik. Oke, kemudian yang ini nih, kelima ya, transportation. Ternyata transportation, jenisnya juga butuh nih plastik. Dari mana sih? Nah, itu dari pembentukan, rangka-rangka mungkin bisa menggunakan plastik atau berbagai macam, eee, body parts yang ada di mobil. Kemudian selanjutnya adalah ini paling kecil ini adalah industrial machinery atau mesin-mesin ini butuhnya ternyata plastiknya dikit karena banyaknya baja ya teman-teman. Nah kemudian ini jadi biar durability-nya lebih tinggi daripada plastik itu adalah baja. Kemudian pada electronical. Seperti itu. Ini hanya kita lihat dari plastik. Ternyata sampah yang dihasilkan dari peradaban itu tidak hanya plastik saja, tetapi apa teman-teman? Ada yang namanya e-waste. E-waste itu adalah sebuah electronic waste atau sampah elektronik. Yang mana di tahun 2015 kita lihat ya angkanya. Ini di Indonesia peningkatan di Indonesia di Asia ya, mohon maaf. Ini ada Kak Cina, Vietnam, Kamboja, Indonesia, kemudian Filipina, ini angka average atau rata-rata ya. Thailand, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Jepang. Ini electronic waste-nya itu adalah sekian, teman-teman. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2015 peningkatannya adalah 107%. Sedangkan Indonesia ada di angka 68,1%, tetap di atas rata-rata biasanya. Dan yang paling kecil ini adalah Jepang. Jepang 13,2% peningkatan e-waste-nya. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin saja Indonesia yang ada di tingkatan ini masih belum bisa mengelola cara beli atau konsumtivisme dari kita. Misal, teman-teman adalah pengguna Samsung ya. Ini Samsung udah sampai ke Z sekian gitu. Kalau nggak ganti tuh gatel. Atau teman-teman adalah orang yang sangat seneng banget itu sama yang namanya Apple gitu ya. Teman-teman muncul iPhone baru direla-relain buat antri di depan store. Inilah terjadi di Cina dan mungkin di Indonesia seperti itu. Tingkat konsumerismenya tinggi. Tapi kita nggak tahu nih gimana caranya buat yang namanya daur ulang si electronic waste ini. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman memang penasaran nih, gimana sih caranya untuk, daur ulang e-waste road ini, ya silahkan teman-teman searching aja di Google ya, cari, cara pengolahan limbah Indonesia. Itu pasti masih yang diolah adalah limbah-limbah yang bersifat, basah dan, pengelolaan sampah pada umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang, eee, hebat gitu, coba, cari in English, itu akan ketemu di mana e-waste itu akan banyak sekali cara penanganannya, seperti itu. Nah, kemudian ini cuman yang ada di Asia ya, teman-teman, kita lihat angka yang ada di global. Mohon maaf karena Jerman itu
penduduknya sedikit, cuman, eee, total million metric tons-nya segini ya, jadi pembaginya lebih kecil, jadi maka per kapitanya lebih besar. Oke, kalau Cina itu memang karena kenapa banyak ya, karena juga jumlah orangnya banyak, tapi ternyata setiap, kita hitung di per kapita atau per orangnya, pembagi jumlahnya dalam masyarakatnya adalah cuman dapat 5,2, seperti itu. Oke, ini bisa teman-teman pelajari lagi tentang e-waste, karena mungkin tidak semua, eee, mata pelajaran akan mempelajari tentang ini ya, mungkin masih ada di ilmu budaya dan sosial ini saja. Seperti itu, atau mungkin di teman-teman akan ketemu di manajemen operasional yang akan memperhatikan bagaimana cara kita melakukan, service after sales, di mana kita bisa mengendalikan yang namanya sampah elektronik yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Begitu teman-teman, jadi terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya, karena mungkin sampai di sini teman-teman pasti tercengang dengan fakta yang ada. Ketika kita semakin menambahnya teknologi ini, ternyata juga semakin banyak sampah yang kita tumpuk. Kemudian juga, kita belum memiliki sebuah sumbangsih yang bisa kita lakukan untuk yang namanya memberikan, apa ya, sebuah minimal buang sampah di pada tempatnya ya, dan sesuai dengan misalkan sekarang sudah dibagi nih, ada beberapa, tempat sampah yang membagi, bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Itu mohon sangat ya, buat teman-teman yang sudah belajar bata dan sudah belajar, materi ilmu sosial budaya sampai ke sini, jangan sampai teman-teman jadi generasi yang merusak, eee, apa ya namanya, yang merusak bumi, dengan cepat, seperti itu. Walaupun kita sebagai generasi yang mungkin akan meningkatkan peradaban, tapi kita juga memikirkan bagaimana caranya agar peradaban itu juga ramah terhadap lingkungan yang ada. Nah, oke, sampai di sini. Jangan lupa buat klik attendance, ramaikan diskusinya, dan silakan isi kuisnya. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di materi ke-7.